Halo Nissan Lovers, kembali lagi bersama kita di dealer Nissan Cibubur. Kali ini kita akan membahas interior dari Nissan Magnet 1000cc Turbo, yang mana sebelumnya kita sudah membahas bagian eksteriornya. Sekarang kita akan membahas bagian interiornya. Oke, kali ini kita akan bahas dari bagian belakang dulu. Kita buka dulu untuk bagian bagasinya. Nah, untuk bagian bagasinya sendiri lumayan luas di sini. Bisa dilihat, ini juga bisa dilepas ya, bagian atasnya untuk menambah ruang penyimpanannya. Dan ini memang agak sedikit tinggi di bagian ininya, di bagian belakangnya, karena dia agak harus sedikit angkat sedikit ya. Nah, ini bagian bagasinya 336 liter. Bisa muat sekitar 2 koper sedang ya, 2 koper sedang. Dan di bagian dalam bawahnya sini ada ban serep yang full size juga, sama dengan ukuran roda aslinya, ban aslinya. Dan bagian tengahnya juga bisa dilipat juga 40-60 untuk menambah ruang di bagian bagasinya ini. Tapi memang saat kita lipat, nah oke. Nah, seperti ini ya. Ketika kita lipat bagian bagasi, bagian tempat duduk tengahnya, kursi bagian tengahnya. Tapi memang dia tidak rata lantai. Jadi untuk menambah ruang di bagian bagasinya. Langsung aja kita lanjut ke bagian tengahnya. Nah, ini untuk bagian baris kedua dari Nissan Magnet 1000cc Turbo ini. Bagian baris keduanya kita tutup dulu. Nah, seperti yang terlihat ya, ini posisi berkendara saya. Bagian legroomnya sangat jauh, sangat luas. Dan bagian headroomnya juga sangat tinggi, masih cukup memadai. Lampunya bisa nyalain? Oh, nggak bisa. Cukup tinggi. Nah, ini disediakan armrest juga bagian tengahnya, biarnya lebih nyaman lagi. Ada 2 cup holder. Di sini juga bisa ditaruh mungkin HP ya. Saya tutup juga untuk menambah kapasitas penumpang menjadi 5 ya. Di tengah, bagian tengah lumayan nyaman, tapi memang agak sedikit keras di bagian belakangnya, di bagian pundaknya, karena ini untuk cup holder tadi, untuk bagian handrestnya. Tapi untuk bagian handrest tadi di bagian tangan lumayan nyaman. Di sini ada AC, ventilasi AC 2, bisa diatur kanan kiri ya. Dan juga bisa ditutup buka bagian ventilasi AC-nya. Ada di tengah slot 12 volt. Dan juga ada penyimpanan di sini seperti biasa. Ada juga speaker kelihatan di sini. Dan di bagian pintunya juga ada juga yang cup holder di kanan dan kiri juga sama. Dan untuk pengunciannya, sistem pengunciannya masih menggunakan tuas seperti ini. Ya, untuk sistem pengunciannya masih menggunakan tuas. Kita langsung aja lanjut ke bagian driver. Nah, ini posisi berkendara saya di bagian driver. Kita sudah masuk ke bagian depan. Untuk bagian depannya sudah terlihat semuanya. Kursi juga masih sama bagian tengah tadi, menggunakan fabric ya, bukan kulit ya. Ini masih fabric, tapi sangat nyaman dan empuk sekali. Kalau boleh, wah, ini enak banget rasanya duduk di kursi Nissan Magnet ini, dengan setirnya yang cukup kecil ya, sepertinya ya, cukup minimalis gitu. Banyak tombol-tombol juga di bagian setirnya. Di sini ada untuk cruise control, ada untuk mengatur jaraknya juga, ada untuk mode, ada search juga untuk bagian multimedia di head unitnya. Head unitnya sendiri ini lumayan besar dan sudah yang namanya digital, full digital. Head unit digital, MID pun juga sudah full digital. Jadi sudah nggak ada yang namanya analog di bagian MID. Untuk AC-nya juga sudah digital, dilengkapi dengan analog putar seperti ini ya. Dan ini untuk bagian shifternya hanya ada P, R, N, D, dan L. Dan di sini ada slot 12 volt. Dan juga ada USB untuk
pengecasan ataupun untuk menyambungkan ke head unit. Head unit ini sudah support Apple CarPlay dan juga Android Auto. Ada tombol untuk mengunci di sini, ngelok bagian pintunya. Ada juga untuk bagian hazard ya, ventilasi AC. Ada 2 cup holder di sini. 2 cup holder nggak bisa dibuka, penyimpanannya lumayan. Dan ini untuk ya masih belum soft open ya, tapi lumayan luas. Materialnya masih material keras, berbahan-bahan keras. Di sini ada sensor juga untuk suhu. Pasti akan bertanya-tanya di sini untuk apa. Ini untuk sensor suhu. Bagian atasnya di sini sudah dilengkapi dengan kaca di kanan ataupun di kiri ya. Ini sudah ada semuanya. Nah, untuk di bagian pintunya ada juga bagian jahitan-jahitan asli ya. Ini bukan pajangan, bukan bagian keras, tapi masih ada material-material kerasnya. Di sini bagian empuknya ada jahitan-jahitan. Di sebelah sini ada cruise control dan traction controlnya juga. Ini sudah start stop engine dan untuk setirnya sudah tilt, tapi belum teleskopik, hanya tilt saja. Ada airbag di sini, airbag ya, di kanan di kiri airbagnya. Speakernya sudah 4 ya, tapi belum ada tweeter, tidak dilengkapi dengan tweeter. Oh, ada tweeternya di depan, ternyata tidak terlihat, disembunyikan. Jadi ada 6 speaker di bagian depan kanan kiri, dan di bagian pintu ada juga kanan kiri dan bagian belakang. Untuk kursinya sendiri, joknya bisa dimajukan dan dimundurkan, dan bisa juga di reclining ya, bisa diatur tingkat rendah dan tingginya jok, dan juga bisa diatur tinggi bagian drivernya saja. Tapi kalau untuk bagian passenger tidak bisa diatur tinggi ataupun rendahnya tempat duduknya, hanya bisa di reclining dan dimaju mundurkan saja. Ini nggak bisa diangkat, hanya untuk handrest, tapi memang tidak panjang ya handrestnya. Biasanya panjang, kalau lebih panjang lebih enak nih, jadi bisa megang setir sambil ditaruh di handrest. Ini hanya sebelah kanan saja. Oke, itu saja bagian interior dari Nissan Magnet 1000cc Turbo. Kalau ingin melihat lebih lengkapnya, langsung aja datang ke dealer Nissan Cibubur ataupun kunjungi dealer Nissan terdekat dari rumah Nissan Lovers. Sekian dari kami, terima kasih.